Alex Espargaro sempat melakukan kesalahan saat balapan Catalunya pada hari Minggu 5 Juni 2022. Ia melakukan selebrasi dini, padahal balapan masih menyisakan satu lap. Espargaro pun finish di posisi kelima. Namun sebenarnya masalah ini tidak perlu dibesarkan, karena nyatanya kesalahan tersebut tidak membuat Espargaro melempem. Ia bahkan mampu tampil memukau dengan finish keempat di Belanda setelah sempat tercecer di posisi ke-15 akibat ditabrak Quartararo. Bahkan penampilan Espargaro lebih besar daripada itu. Sebaliknya, secara keseluruhan di musim 2022, Espargaro telah mencuri perhatian. Espargaro mampu membuat Aprilia disegani di musim ini. Podium demi podium ia raih. Sebuah prestasi yang sulit didapat oleh Aprilia sebelumnya di balapan era modern. Aprilia pun dihapus konsesinya setelah beberapa kali naik podium. Kedatangan Espargaro memang berdampak besar. Ia bukanlah pembalap biasa, namun pembalap pantang menyerah dan persisten pada proses. Alex Espargaro pertama kali debut di kelas utama MotoGP pada tahun 2009. Kala itu, ia bergabung dengan Pramac Racing sebagai pembalap pengganti Mika Kallio. Setelah tampil di Indianapolis dan Misano, Pramac pun menjadikan Espargaro sebagai pembalap permanen pada musim 2010. Namun, kursi di kelas utama tidak bertahan lama, karena pembalap asal Spanyol itu turun kelas di Moto2 pada musim 2011. Semusim berlalu, jasa Espargaro kemudian diminati oleh tim Aspar. Pada tahun 2012 itu, pihak MotoGP membuat kategori CRT untuk memeriahkan grid balap di tengah biaya keikutsertaan yang cukup mahal. Tim Aspar adalah salah satu tim yang masuk kategori tersebut. Berbekal mesin Superbike, Alex Espargaro membela tim ini sampai pada musim 2013. Espargaro pun mentas jadi juara pada klasemen kategori tersebut. Di musim berikutnya atau musim 2014, kategori CRT pun dihapus dan diganti dengan Open Class. Pergantian ini juga yang terjadi pada tim yang dibela oleh Espargaro. Pebalap asal Spanyol tersebut memutuskan untuk bergabung dengan NGM Forward Racing Team. Bahkan di tim ini, Espargaro meraih prestasi terbaiknya dengan meraih podium di Aragon dan mengakhiri klasemen di peringkat 7. Kemampuan Espargaro dalam mengembangkan potensi motor dinilai cukup baik. Hal inilah yang membuat Suzuki menggaitnya pada musim 2015, bertandem dengan Maverick Vinales untuk proyek jangka panjang. Dan benar saja, dalam kurun waktu 3 musim atau sampai musim 2017, Suzuki sudah terlihat sebagai tim yang kompetitif. Sayang sekali, di akhir musim 2017 tersebut, Suzuki memilih melakukan perubahan besar pada formasi pebalap mereka, menyusul Vinales yang pergi ke tim Yamaha. Suzuki pun akhirnya memilih Andrea Iannone dan Alex Rins. Posisi Espargaro yang masih kosong tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tim Aprilia. Tim asal Italia itu menunjuk Espargaro sebagai pebalap sekaligus ikut serta dalam menentukan arah pengembangan motor. Hal ini setelah Aprilia tak kunjung berhasil bersama pebalap sebelumnya, yaitu Alvaro Bautista, Marco Melandri, dan Steven Bradl. Perjalanan karirnya di Aprilia tidak serta-merta berjalan dengan mulus. Setidaknya selama 5 musim tim Aprilia mengalami pasang surut, mulai dari mengganti pembalap sampai mengganti CEO mereka. Secara statistik, Espargaro hanya mampu menjadi pembalap papan tengah di tabel klasemen. Pada musim 2017 berakhir di posisi 15, musim 2018 berada di posisi 17, musim 2019 berakhir di posisi 14, musim 2020 berada di posisi 17. Kemudian cukup membaik pada musim 2020 dengan mengakhiri klasemen di posisi 8. Namun keadaan mulai membaik dan kegigihan pria kelahiran 30 Juli itu membuahkan hasil. Aprilia mulai menunjukkan tajinya bersama Alex Espargaro. Semuanya ini dimulai dari GP Argentina. Balapan sebanyak 25 lap itu berhasil mementaskan Espargaro di posisi paling terdepan. Setidaknya ia sudah tampil menjanjikan sejak latihan bebas. Hasilnya ia juga memulai balapan dari barisan yang terdepan. Barangkali para penggemar MotoGP menduga bahwa ini adalah penampilan yang pada akhirnya angin-anginan. Wajar memang, mengingat Aprilia adalah pabrikan yang belum terlalu kuat sejak kembalinya di kelas utama pada musim 2015.
Ditambah Espargaro yang hanya mengakhiri balapan di posisi 11 saat GP Amerika atau satu seri setelah GP Argentina tadi. Akan tetapi, anggapan itu mulai tertepis karena secara 4 kali berturut-turut, yaitu di GP Portugal, GP Spanyol, GP Perancis, dan GP Itali, Espargaro mampu mengakhiri balapan di posisi ketiga. Pada sisi yang lain, hal ini membuat Aprilia kehilangan hak konsesi karena berhasil naik podium sebanyak 3 kali, yaitu di GP Argentina, Portugal, dan juga Spanyol. Hak konsesi ini meliputi pengembangan motor sepanjang musim sampai pengetesan motor yang tidak terbatas. Dengan kata lain, Aprilia sudah dianggap motor pabrikan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Pencapaian Espargaro ini kemudian menjadi tambahan motivasi untuk rekan satu timnya, yaitu Maverick Viñales. Viñales pun ikut menambah daftar podium Aprilia dengan finish posisi ketiga di GP Belanda dan finish kedua di GP Inggris. Secara keseluruhan, Aprilia mencuri perhatian melalui Espargaro pada musim 2022. Espargaro mampu membuat Aprilia disegani di musim ini. Podium demi podium ia raih, sebuah prestasi yang sulit didapat oleh Aprilia sebelumnya di balapan era modern. Sejak musim 2017, Espargaro berusaha mengembangkan Aprilia untuk bisa bersaing di papan atas klasemen. Sebuah proses yang memerlukan semangat pantang menyerah dan persisten pada proses. Terima kasih sudah bersama Garis Finish.